Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, mari kita isi hari Jumat sore ini dengan mengkaji kitab tafsir Jalalain agar kita mendapatkan pahala yang mulia di hari yang mulia, karena ketepatan materi yang akan saya sampaikan di malam Senin yang akan datang sudah sempurna, sudah selesai saya pelajarin tadi malam ketika mau mengisi majelis taklim di daerah sekitar. Maka saya ingin melanjutkan kajian tafsir Jalalain dari ayat malam Senin kemarin di hari Jumat yang mulia ini. Mari kita mulai dengan bertawassul kepada baginda Nabi, sahabat, tabi'in dan juga para ulama, biar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah dan husnul khotimah, biar kita tambah dewasa di dunia maya dan juga di dunia nyata. Harapan kita seperti itu. Mari kita mulai. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in la syama Abdul Qadir Al-Jailani wa khususon ila muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Wahab Hasbullah Bisri Syamsuri Ki Asnawi Kudus wa jami'ihi wa khususon ila masyaykhina masyayikh Sidogiri awalan wa akhiran sabiqon wa lahiqon wa khususon ila musannif kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa khususon ila lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih walau
farudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila faqatil fi sabilillahi la nukallafu illa nafsak asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Mari kita beri makna. Wa idza ja'ahum amrun, tatkala ni teka hum ing munafik, amrun opo perkara ansaraya sangking tentarani Nabi, ansarayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima kalawan barang hasola kang tumipo lahum maring saraya, minal amni bayani sangking keamanan, bin nasri kalawan pertolongan, awil khaufi utawa keweten, bil hazimati kalawan melayu, ada moko masyuraken sapa munafik bihi kalawan emma, tegesi afsauhu masyuraken sapa munafik hu ing ma. Di dalam ayat ini diberi pengantar bahwasanya kita sudah diajarin etika bermedia sosial dan menjalani orasi di dunia nyata. Artinya di dunia sosial itu, di dunia maya, bukan hanya menjalankan no justice, no viral. Seakan-akan ketika tidak ada pendukung di belakang kita, tidak akan viral. Tidak seperti itu. Dan juga di dunia maya, dunia sosial, media sosial juga mengandalkan kejelian intelijen netizen, sehingga dibuatin berita-berita yang simpang siur. Juga tidak seperti itu juga caranya bermedia sosial. Atau
jika memberitakan cuman untuk banyak dilihat orang juga tidak seperti itu. Di era 5.0 digital ini, di dunia nyata, tadi di dunia maya, di dunia nyata dan di dunia maya bukan diarahkan untuk kehausan validasi oleh orang-orang. Juga salah kalau cuman haus validasi. Di ayat ini, materinya sudah saya pelajarin tadi malam, ini ayat selesai sampai akhir tadi. Kebiasaan orang munafik itu masuknya ke yang tadi itu, ingin menciptakan justice, pendukung yang banyak, ingin diteliti oleh yang mendengarkan berita, maka menyebarkan berita atau berorasi di dunia nyata apa yang terjadi kepada tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung disebar, baik dalam keadaan mendapatkan pertolongan atau ketika lari. Yang mendapatkan pertolongan di perang Badar, yang lari di perang Uhud ya. Diberitakan ini salah. Salahnya nanti dijelaskan di bawahnya itu. Nazala fi jama'atin, nazala temurun opo ayat. Kesalahan yang tadi itu turun kepada fi jama'atin golongan minal munafikina sangkeng munafik, au di'afa'il mu'minina, au fi du'afa'il mu'minina, utawa ing dalem pira-pira wong kang lemai, pira-pira wong kang iman, yaf'aluna kang padha ngelakoni al munafik au du'afa'il mu'minin, dalika ing masyhur akan. Jadi kalau kita berorasi di dunia nyata cuman ingin justice, dukungan dari banyak orang, ingin diinteligeni oleh para netizen, ingin didengar oleh banyak telinga, ingin masyhur, itu termasuk du'afa'il mu'minin. Dampaknya ketika ada yang memberitakan, dampaknya itu ke orang yang mendengar. Fatad'ufu qulubul mu'minina wa yata'addan nabi. Maka akan banyak hati orang mukmin yang tersakiti oleh perilaku-perilaku yang cuman ingin justice, dukungan dari orang, didengar oleh banyak orang, diteliti oleh banyak telinga, wa yata'addan nabi, dan juga menyakitin kepada perasaan nabi. Itu salah. Kesalahan di sini karena miscommunication. Artinya ketika sudah ada miscommunication yang
lampauin itu semulia Nabi Muhammad, posisi semulia Nabi Muhammad, semulia bawahan jenderal perangnya Nabi Muhammad, tidak diizinin, tidak dimintain izin. Apakah berita ini mau disebarkan apa tidak? Andai kan tidak langsung main seperti itu, artinya ada izin dulu kepada Nabi, tidak melampaui posisi seseorang. Benar. Atau kemarin itu ada kasus moro-moro menjelekkan nama pesantren. Itu kan tidak sesuai, beritanya tidak seimbang. Maka disalahkan oleh banyak kalangan. Andaikan izin dulu kepada kiai, mau memberitakan, tidak moro-moro memberitakan, kan tidak ada yang menyalahkan. Karena yang namanya orang salah itu biasanya gugup, pucat, grogi, marah-marah. Itu tanda-tandanya orang salah. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Beda dengan orang jujur. Orang jujur itu bicara mengalir. Karena tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupin. Bagaimana ketika orang munafik dan du'afa'il mu'minin disalahkan oleh Al-Quran? Dia pucat, marah-marah. Bayangkanlah seperti itu. Yang benar itu pertama, dalam keadaan itu ingin menyebarkan berita di dunia nyata ya ini ya. Tapi saya terangkan dunia maya sekarang karena sudah zaman kita juga. Kalau ini di dunia nyata, jangan moro-moro menyebarkan berita di halayak luas yang bisa menyakitkan hati orang-orang mukmin dan pastinya menyakitkan pimpinan tertinggi. Itu Nabi Muhammad SAW. Walau radduhu ail khabar dan lamun baliaken sapa munafikun ail khabara ing berita ila rasul maring rasul wa ila ulil amri minhum lan mareng wong kang anduweni perkara aidawi ra'yi wong kang anduweni pendapat min akab diri sahabati sangking penggede ni sahabat ai tegesi lausa katu anhu menengaken minta pendapat sapa munafik anhu saking khobar hatta yuhbaru bihi hingga ngabaraken sapa munafik bihi kelawan khobar la limahu yakteni bakal tahu munafik hal huwa mimma yambawi ayyuda'a aula halonoto huwa utawi khobar mimma iku setengah saking barang yang bawi kang butuh ayyuda'ah yang yento dan masyuraken aula utawa ora. Artinya jangan moro-moro
tidak beretika di dalam bermedia sosial atau berorasi di dunia nyata, tidak melalui komunikasi dengan pimpinan yang dianggap pimpinan, disalahkan oleh Al-Quran. Di situ karena tidak menganggap posisi Nabi Muhammad sebagai pimpinan tertinggi, apakah perlu ya Rasulullah disebarkan berita seperti ini? Dan juga tidak mempertimbangkan posisi para sahabat. Moro-moro orang munafik dan du'afaul mukminin menyebarkan apa yang terjadi kepada tentara orang mukmin sedang aman atau sedang berkecamuk. Andaikan miscommunication tidak dijauhin pada pimpinannya yang tertinggi, yang disungkanin, yang dihormatin, tidak akan disalahkan oleh Al-Quran. Itulah sebagian dari etika bermedia sosial dan juga berorasi di dunia nyata. Atau memberitakan, menyebar khobar di dunia maya atau dunia nyata. Alladzina sapa wong akeh yastambitunahu kang neti-neti sapa alladzina, hati-hati. Yattabi'unahu tegesi neti-neti sapa alladzina hu ing khobar. Yatlubuna nyopri sapa alladzina alimahu moko ngewerui, pantas diorasikan di dunia nyata atau di upload di media sosial. Wahum al mudi'una, maka posisinya ketika sudah pimpinannya orang sewibawa Nabi Muhammad sudah menyuruh menyebarkan berita, atau sahabat, pembesar-pembesar sahabat sudah menyuruh nulis, atau kalau di kehidupan kita orang yang kita hormati sudah memerintahkan, berhaklah tidak dikatakan du'ufal mu'minina, melainkan wahum al mudi'una, memang kapasitas orang-orang yang bisa memasyhurkan suatu pemberitaan. Ya, berangkatnya orang yang sudah kapasitas memasyhurkan ajaran, berita, minhum sudah mendapatkan bimbingan minar rasuli saking rasul, wa ulul amri lan wong kang anduweni perkara penggede-penggedene sahabat. Di dalam perang tadi ini tulis masalah perang yang ditulis dihobarkan ini, kata Rasulullah, kata sahabat ini. Kalau Rasulullah sesuai firman Allah, kalau sahabat birro'yi as-solihah, kalau ditarik ke dalam kehidupan kita, kita bermedia sosial karena sudah berkomunikasi dengan tokoh yang kita muliakan, orang yang memegang wewenang, kan ceritanya itu kalau sering bicara dengan tokoh, menghadapi apapun berita kita sudah selayaknya disebar, bukan
no justice, no viral, bukan itu. Atau bukan mengharapkan intelijen netizen, bukan. Bukan biar diketahui orang banyak, bukan. Memang hal itu sudah arahan dari orang yang kita muliakan. Nah, itu baru benar. Dan ditambah lagi harus merujuk berita yang kita beritakan di dunia nyata dan dunia maya, kalau bisa merujuk ke ajaran agama Islam dan juga merujuk kepada Al-Quran. Karena kita kalau sudah bicara ajaran agama Islam dengan ilmu, bukan dengan kemarahan, bicara Al-Quran itu beritanya menjadi penting. Karena di samping tadi itu sudah mendapatkan izin dari orang yang kita muliakan, sudah ulil amri, banyak bicara dengan, anggaplah Kominfo, ya, Kominfo, orang Kominfo bermedia sosial gak apa-apa, jadi guru ngaji bermedia sosial gak. Itu kan ulul amri yang memegang info memang. Dan info yang disebar cuman menyebarkan ajaran Islam dan Al-Quran, ajaran Al-Quran. Gak ada yang menyalahkan. Jadi orang yang tidak gugup, tidak marah-marah, mengalir, keterangannya itu mengalir. Karena apa kita harus merujuk kepada etika yang tadi, ditambah dengan kalau bisa keislaman dan ajaran Al-Quran? Karena walaula fadlullah alaikum, lan lamun ora ono fadli Allah alaikum ing atase sira kabeh bil Islam kalawan Islam, wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakum maring sira kabeh bil Quran kalawan Al-Quran, lattaba'tumus syaiton, moko yakteni manut sira kabeh asyaitona ing setan, fima ing dalam barang yak murukum kang merintah kum ing sira kabeh bihi kalawan ma minal fawahisi sangkeng piro-piro keuloan. Kalau etika yang tadi tidak diamalkan, ngupload di dunia maya, berorasi di dunia nyata, melampaui tokoh-tokoh setempat yang dihormati, itu kan berangkat dari nafsu. Nafsu itu setan. Maka fawahis yang akan didapat kejelekan. Sedikit orang yang tidak ikut setan, kebanyakan orang ikut setan. Cuman ngejar no justice, no viral, intelijen netizen yang diharapkan kemasyhuran, biar apa itu? Itu kan kalkulator setan. Kalau kita tidak seperti itu, kita beretika, apa yang perlu disebarkan kita sebarkan, dan kita untuk agama Islam kita sebarkan ajaran Al-Quran, maka jauh dari setan, maka kita termasuk orang yang golongan yang besar. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ini sampai illa qalila, ayatnya lattaba'tumus syaitana muqayyakteni manut sira kabeh asyaitana ing setan fima ya'murukum bihi minal fawahisa, ing dalem barang ya'murukum kang merintah bihi kalawan ma minal fawahis sangkeng piro-piro kauluan illa qalila, setitik
illa qalila. Kita gabung ayat lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yaktene ikut setan illa qalila, tinggal sedikit yang tidak ikut setan. Kalau kita tidak mendapatkan fadl dari Allah dengan agama Islam dan juga rahmat dari Allah dengan Al-Quran, maka bukan golongan yang banyak, menjadi golongan yang banyak ngikutin setan kalau tidak mendapatkan fadl dari Allah. Sebenarnya kalau divonis salah ya salah, gak usah cari pembelaan. Kalau andaikan tidak bisa diputuskan di dunia perkara kita perkara di akhirat. Kalau tidak ada yang bisa memutuskan mana yang salah, mana yang benar. Karena meninjau emosi masing-masing. Kalau kita lagi punya masalah, kalau saya pribadi, ayo kita perkara di akhirat saja. Sudah, ayat itu sudah. Pokotil. Ini berita yang benar seperti ini. Berita yang benar pantas disebarkan kalau seperti ini. Pokotil. Moko becek perango siro ya Muhammaduhi Muhammad. Ini berita ya, kita sebarkan nggak apa-apa. Kalau seperti ini bagus ini. Fisabilillah yang dalam negaaken agamane Allah, la tukallafu hale ora dan paksa siro, la tukallafu illa nafsaka, hale ora dan paksa illa nafsaka angin siro. Kalau Nabi Muhammad hukumnya berperang itu wajib. Jadi untuk melawan berita orang munafik dan du'afal mukminin, yang benar itu ya ini sebenarnya yang khusus Nabi Muhammad itu loh, perang wajib. Nabi Muhammad itu walaupun sendirian diperintah perang wajib. Fala tunhatum, fala tunhatamu, fala apa ini? Fala tunhatum bitakhallufihim. Fala tunhatum bitakhallufihim angkah. Al makna qatil walau wahdaka fa innaka mau'udun bin nasri. Fala tunhatum moko ora dan pokso sira kabeh fala tunhatum moko ora den pokso sira kabeh bitakhallu fihim angka kalawan melayuni, kalawan kari angka sangking siro Muhammad, dipaksa
merasa sengsara, tidak usah sengsara. Nabi Muhammad bagi orang-orang yang tidak ikut perang bersamamu tidak usah sengsara, dan kamu sudah ada pengikutnya. Andaikan kamu berperang sendirian saja sudah dijanjikan pertolongan oleh Allah. Al-makna utawi arti ini qatil, perangu sira Muhammad. Berangkatlah perang engkau Muhammad, kata Allah, walau wahdaka, walaupun kamu sendirian, fa innaka mau'udun bin nasri, fa innaka muqasa tuhuni sira Muhammad mau'udun bin nasri, dan janjino bin nasri kalawan pertolongan. Waharidil mu'minin, ini disebar ini di media sosial, di dunia nyata sebar. Gak apa-apa, bagus berita yang seperti ini. Waharidil mu'minin, dan kobar semangati, waharidil lan kekerono siro, nyemangatono siro Muhammad al mu'minina ing piro-piro wong kang iman, usahum alal kital, nyemangatono sira Muhammad hum ing al mukminin alal kitali ing atasi peperangan, warawibhum fihi, lan nyenengono sira Muhammad hum ing al mukminin fihi ing dalam perang. Asallahu, mugi-mugi Allah ayyakuffa, yen to nyegah sapa Allah baksa ing sengiti merangi wong akeh, tegesi harabal ladina kafaru, merangi wong akeh, sengiti merangi wong akeh kafaru kang kafir. Wallahu tawi Allah asaddu baksa iku luweh sengit minhum sangkeng kafir, wasaddu tangkilalan iku luwe sengit tangkila apane nyiksoni, takdiban minhum, takdiban nyiksoni minhum tenimbang sangkeng kafir. Jangan merasa sengsara engkau Muhammad, berperanglah dengan pengikutmu, jangan terlalu menghiraukan orang-orang yang tidak ikut berperang bersamamu. Andaikan engkau berangkat berperang Muhammad sendirian saja sudah dijanjikan pertolongan oleh Allah, tapi orang mukmin itu berilah semangat untuk berperang dan berilah khabar yang menyenangkan di dalam peperangan. Syahid ya. Semoga Allah menghilangkan kesengsaraan perang ketika menghadapi orang kafir. Karena yang memberi kesengsaraan dan penyiksaan di dalam perang di dunia dan siksa di akhirat paling bengis itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat nafsi utawi awak ingsun biyadihi iku tetep ing dalem kekuasaane, alladzi la ahrujanna walau wahdi, yakteni bakal budal perang ingsun walau wahdi sanajan dewian ingsun. Ternyata tidak sendirian. Faharaja bisab'ina, faharaja moko metu sapa nabi bisab'ina kalawan 70 rokiban hale wong kang numpak jaran ila badrin asyura maring badar sura. Perang Badar itu ada dua, Badar Suro, Badar Kubro ya.
fakafallahu moko nyegah Allah sapa Allah ba'sal kuffari ing sengeti merangi pira-pira wong kafir bi ilqa'ir ra'bi kalawan nebaken rasa wedi fi qulubihim ing dalem pira-pira atine wong kafir. Moro-moro musuhnya takut semua. Rasulullah sudah mempunyai pasukan, orang kafir di Badar itu takut hatinya. Badar Suro. Yang Badar Kubro menang Rasulullah. Ini ceritanya. Sebar ini di media sosial, di kehidupan nyata, cerita yang seperti ini sebar gak apa-apa. Karena sudah jauh dari no justice, no viral, jauh dari netizen, cuman ingin diteliti netizen. Al-Quran ya, tidak seperti itu Al-Quran. Keagamaan ini sebar gak apa-apa. Dan jauh untuk cuman sebatas promosi jauh kan. Wa mana Abi Sufyan lan ketika Allah meletakkan ketakutan di hati para orang kafir dan Abi Sufyan mencegah pasukannya anil huruji kama taqaddama fi Ali Imran sebagaimana keterangan yang ada di surah Ali Imran. Setelah cerita yang tadi, yang benar itu beritakan, andaikan Rasulullah berangkat sendirian, karena bagi Rasulullah perang itu wajib. Dan jangan terlalu memperdulikan orang yang tidak ikut perang dengan Rasulullah. Tapi ada ajaran, berilah semangat orang mukmin itu untuk berperang dan senangkanlah untuk berperang. Ini sunnatullah, ajaran sunnatullah seperti itu. Masyaallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, semoga tidak terlalu mencekik peperangannya. Badar Suro, Rasulullah keluar dengan 70 yang sama-sama mengendarai kuda itu untuk berperang. Ternyata musuhnya sudah takut, orang kafir. Dan juga Abi Sufyan tidak berani. Ajaran yang seperti tadi Rasulullah gigih karena tahu kalau baginya itu wajib perang dan mendapatkan jaminan diberi pertolongan walaupun andaikan bepergian sendirian, ternyata masih ada pengikutnya. Dan sampai sekarang kita ini pengikutnya Rasulullah semua. Ajaran seperti itu sebenarnya sunnatullah, Rasulullah ikutin. Karena mayyasfa syafaatan hasanatan, utawi sapane wong yasfa nutuaken sapa wong, nulungi sapa wong bainan nasi antarane manungsa, syafaatan ing petulung hasanatan kang bagus, gotong royong dalam kebaikan perang, muwafiqatan lisyar'i, tegesi nyocoki lisyar'i maring syariat, yakun moko ono lahu kadui uang nasibun opo bagian minal ajri saking ganjaran, minha saking betulungan, minha saking syafaat bisa babiha kalawan sebabi syafaat nulungi wong. Orang yang seperti Rasulullah ditolong, diikutin oleh sahabat, itu sudah benar sesuai syariat hukum agama Islam.
Hukum adat belum dijadikan adat ya. Hukum negara belum ada negara dulu kan. Maka Rasulullah mendapatkan pahala, dan juga Rasulullah mendapatkan pahala karena sudah ditiru oleh orang setelahnya. Di ajaran Rasulullah seperti itu, di ajaran Islam. Barang siapa yang memberi contoh kebaikan akan mendapatkan pahala, jika ditiru oleh generasi setelahnya mengalir pahala tersebut kepada orang itu. Tapi kalau ayat di sini mayyasfa syafaatan hasanatan, yang nolong pertolongan yang bagus, Rasulullah masuk juga, sahabat masuk juga kan, meninggikan agama Allah. Yakun lahu nasibun minal ajri minha, bisa bebiha, masuk ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Orang siapa yang memberi contoh baik mendapatkan pahala, dan ditiru oleh generasi setelahnya maka juga mendapatkan pahala generasi setelahnya dan orang yang memberi contoh baik. Sebaliknya, wa may yasfa syafaatan, utawi sapane wong yasfa kang nulungi sapa wong syafaatan sayyatan ing petulung, sayyatan gotong royong dalam kejelekan ya, sayyatan kang elek, mukhalifatan lahu ay nulayani lahu maring syariat, yakun ana wong kaduwe wong mau kiflun apa bagian nasibun minal wazri, bagian minal wazri saking dosa, minha saking nolongi elek, bisa bebiha kelawan sebab nolong elek. Wa kana Allahu wa kana la nono Allah subhanahu wa ta'ala kulli shay'in ngatasi wiji mukita iku kuwasa, muktadiron iku dat kang kuwasa, fayujazi kulla ahadin bima amilah, maka bakal bales Allah kulla ahadin ing saben-saben wong siji bima amilah. Kesimpulannya di sini dari ayat yang saya baca tadi, kajian ini sore ini, karena materinya sudah rampung tadi malam, karena sudah saya sampaikan juga di majelis taklim tadi malam, maka saya sampaikan sekarang untuk mendapatkan pahala di hari yang berkah, hari Jumat ini. Kesimpulannya, etika menyebarkan berita sesuai tuntunan Al-Quran diantaranya ialah objektif, dan di dunia nyata juga objektif. Kalau dulu harus bertanya dulu berita mana yang ingin disebarkan, biar tidak dikatakan ad'aful mu'minin, haus validasi. Cuma harus bertanya kepada Rasulullah dan pimpinan perang. Kesimpulan ini ya. Maka beritanya akan menjadi berita yang penting dan trending. Trending itu tercover oleh Al-Quran. Dalam hal ini ada peran Al-Quran dan agama. Beritanya itu ada peran Al-Quran dan agama biar terselamatkan dari syaitan. Dan sunnatullah yang seperti tadi itu, memang kita diberi contoh oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan kebaikan secara berjamaah, gotong royong, memberi contoh dan dicontoh. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini, semakin dewasa ber-WA, semakin dewasa ber-Facebook, semakin dewasa ber-TikTok, semakin dewasa ber-YouTube. Artinya di sini ditawarkan berita yang penting dan trending itu kalau bisa
sesuai dengan ajaran Al-Quran dan agama. Tidak salah, dibentuk seperti apapun, tidak salah. Yang paling salah itu cuman cari justice, validasi, haus validasi itu salah. Melewati orang-orang yang wenang di dalam beritanya sampean itu, di dunia nyata atau dunia maya. Di dunia maya itu ada yang ahli. Artinya jangan sampai memberitakan hal-hal yang ditangkap polisi. Kalau di dunia maya, di dunia nyata jangan sampai orasi keluar-keluar cuman menyakitin hatinya orang mukmin. Ada gunanya itu. Termasuk adaful mukminin. Tanya dulu, pimpinan yang paling dimuliakan di situ siapa? Tanya. Gimana caranya? Tanya. Sudah tanya di pimpinan di situ, tanya ke pimpinan yang lain, baru beritanya isi ajaran agama Islam baik. Gak usah nyari validasi, sudah bagus. Berita yang tadi wajibkan kepada Nabi Muhammad perang, andaikan berangkat sendirian sudah mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah diajarin sunnatullah, mengajak, menyenangkan orang mukmin untuk berperang. Karena barang siapa berbuat baik akan mendapatkan pahala, dan dituduh oleh orang setelahnya akan mendapatkan pahala, seterusnya mengalir pahala kepada orang yang memberi contoh baik. Itu kan berita bagus ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tidak salah semua sih. Berita-berita yang ada itu sudah beretika, kalau tidak dihapus, kalau tidak ditegur itu sudah benar. Cuman biar kita tambah dewasa sajalah. Keluar-keluar semakin sedikit. Orang itu punya hati, punya telinga. Hati-hati. Biar masuk orang yang memang alladzina yastambitunahu, orang yang ahli, direkomendasi oleh pimpinannya untuk memasyhurkan ajaran. Itu saja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kok dipindah di Jumat sore, ya karena materinya sudah selesai tadi malam. Insya Allah saya belajar lagi malam Senin. Tak usahakan jika tidak berhalangan kajian tafsir lagi. Karena apa? Karena saya tidak berangkat dari haus validasi, tidak. Saya kajian tafsir ini, saya ngaji. Video saya dengarkan. Saya ngaji, saya cocokkan, dan saya hafalkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sudah selesai menghafalkan. Semata-mata ini bentuk penjagaan saya pada hafalan lah. Walaupun tidak kurang maksimal. Terus ditopang dengan banyak ngaji, banyak murojaah. Ini cuman stimulus lah, sifatnya stimulus. Mungkin begitu dari saya pribadi. Al-Fakir, wabillahi taufik wal hidayah malinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.